Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mayaksari. Saya adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Saya dari prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi di sini saya sedikit membahas tentang pengaruh media sosial pada anak. Nah, jadi teman-teman semua sudah biasa dengar kata media, karena media itu tidak luput dari yang namanya HP ataupun komputer dan internet. Nah, jadi kita itu sebagai generasi penerus harus mengetahui dampak dari bermain sosial media. Kenapa? Karena zaman sekarang itu bukan hanya orang dewasa yang memakai media sosial, tetapi anak-anak juga sudah bermain media sosial. Nah, jadi di dalam bermain sosial media itu ada dampak-dampak yang baik dan ada juga dampak-dampak yang buruk. Jadi kita sebagai penerus itu wajib memilah-milah agar kita tidak terjerumus ke jalan yang negatif. Jadi di sini saya akan sedikit mengupas tentang dampak positifnya bagaimana dan dampak negatifnya itu bagaimana. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah tahu dampak positif dari bermain teknologi ataupun media sosial. Yang pertama adalah kita bisa berkomunikasi dengan teman yang jaraknya cukup jauh tanpa harus bertemu. Nah, jadi kita tidak perlu lagi harus datang ke tempat dia, cuman mungkin bisa datang ke tempat dia untuk menjalin silaturahmi. Tetapi dengan adanya komunikasi ataupun media sosial dari WA, Instagram, TikTok, Twitter, banyak lainnya, kita itu bisa berkomunikasi dengan dia dengan cara video call. Mungkin kita tidak sempat bertemu dengan dia langsung. Yang kedua adalah dampak positifnya, kita bisa mengetahui pembelajaran kurikulum zaman yang tidak bisa kita cari di buku. Sebenarnya bukan tidak bisa kita cari, tetapi kita malas mencari di buku. Jadi kita mencarinya di menggunakan kecanggihan teknologi pada sekarang ini. Nah, jadi yang ketiga adalah kita itu mudah berinteraksi dan mengetahui agama-agama itu seperti apa dan mendapatkan kabar lebih cepat itu. Kenapa? Karena dengan media sosial dia tidak ribet. Seandainya ada kejadian apa di sini, kita bisa langsung memasukkannya ke media sosial. Jadi kalau seandainya ada kecelakaan, keluarga langsung tahu seperti itu. Tidak perlu kita harus mendatangkan rumahnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Nah, lanjut ke dampak negatif. Nah, di mana dampak negatif ini cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Karena bermain sosial media ini membuat kita yang pertama itu menjadi malas. Kenapa menjadi malas? Karena kita sudah terbiasa. Jadi menurut generasi penerus sekarang, jika tidak ada lagi handphone ataupun kecanggihan elektronik, maka pembelajaran itu serasa dia tuh tidak bisa apa-apa, padahal kan masih banyak buku seperti itu. Kenapa tidak menggunakan buku? Karena dia sudah malas untuk mencari ataupun membaca di buku. Jika di media sosial ataupun dengan kecanggihan elektronik sekarang, kita tinggal ketik apa yang mau kita cari, langsung keluar seperti itu. Karena sebenarnya elektronik ataupun kecanggihan elektronik HP, laptop ini adalah dibuat oleh manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak boleh dikuasai oleh apa yang kita buat seperti itu. Yang kedua adalah jika seandainya kita bermain sosial media ini, bukan hanya sosial media, tetapi juga seperti main game online, judi online, itu bisa berpengaruh kepada pemikiran kita. Bukan hanya kita, tetapi anak-anak juga. Kenapa? Karena anak-anak itu cenderung malas dia. Kenapa cenderung malas? Karena dari kemalasannya ini, dia itu jadi jarang masuk sekolah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa, sudah enak main HP, main game online, nonton TikTok seperti itu. Nah, jadi kita itu harus sebagai generasi penerus ataupun kita sebagai orang tua itu harus paham, dibatasilah jika seandainya anak-anak itu udah sedikit melenceng, nanti dia nonton YouTube-nya terlalu lama, TikTok-nya terlalu lama. Itu baiknya itu kita memberitahu dia bahwasanya kurangi sedikit seperti itu. Kenapa? Karena banyak kasus sekarang gara-gara judi online tuh keluarga jadi berantakan. Kenapa? Karena dalam judi online itu asik pinjam uang sini, sampai ada keluar lagu tuh kan, gali lubang tutup lubang. Itu kenapa? Karena dengan judi online ini kita itu
jadi kecanduan seperti itu. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus cobalah berubah dan diulang kita itu bisa menggunakan kecanggihan elektronik pada saat ini, tetapi coba gunakan kecanggihan ataupun media sosial, kecanggihan sekarang itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya dari yang saya katakan sekarang, bukan tidak boleh main HP, bukan tidak boleh bermain sosial media, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena kita nggak mau, banyak kasus sekarang pun anak-anak itu menjadi gila gara-gara selalu main game apa, abis itu banyak orang tuh kenal dari media sosial, abis itu menjalin hubungan rumah tangga, setelah itu cerai seperti itu. Jadi kurangilah hal-hal yang seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.